Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa. Dan sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa kembali. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak, untuk pertemuan yang ke-8 ya, ini daring yang ke-8, kita memasuki tema yang kedua, yaitu perubahan sosial dan budaya. Bagian subtema B, faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis perubahan kebutuhan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Di mana tujuan pembelajaran adalah siswa dapat menjelaskan faktor penghambat perubahan sosial budaya, dan siswa diharapkan dapat menjelaskan faktor pendorong perubahan sosial budaya. Bagaimanakah pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya itu? Mari kita perhatikan gambar ini untuk mempersamakan persepsi ya. Di pertemuan daring yang ke-7, Ibu sudah menjelaskan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ada dilihat dari waktunya, kemarin ya, waktunya lama disebut evolusi, kalau waktunya singkat revolusi, terus dilihat dari perencanaannya, ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Kemudian dari dampaknya, ada pengaruh besar kalau itu berkaitan dengan dirinya dan lingkungan. Terus yang kedua, pengaruhnya kecil kalau itu terimbas pada dirinya atau keluarga saja. Nah, kali ini adalah pendorong perubahan sosial budaya itu, beserta penghambatnya itu seperti apa. Kita perhatikan di gambar yang pertama, di sini terlihat bahwasannya anak-anak sedang berangkat ke sekolah mungkin ini ya, pagi hari. Terus kita lihat transportasi sangat tidak layak. Di sini harus menyeberangi jembatan. Terus terlihat jembatannya ini papannya sudah mulai rusak ya. Jadi mereka harus berpegangan dengan sangat hati-hati. Terus terlihat sungainya di sini sangat dalam. Kalau kita membayangkan, ini pastinya penuh risiko. Jadi mereka sangat penuh risiko berangkat ke sekolah, ya, butuh tingkat keberanian yang tinggi, tidak sama dengan daerah lain mungkin yang transportasinya lancar. Kalau kita lihat dari sini, dengan sarana transportasi yang terbatas dan keadaan seperti ini, maka disebut sebagai penghambat, ya. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua. Di sini ada sekelompok anak yang sedang mengangkat kayu. Terlihat bahwasanya anak-anak ini tidak sekolah, dan ini kemungkinan terjadi di daerah yang pedalaman, karena mungkin terbatas sarana pendidikan atau jaraknya mungkin jauh ya. Ini juga merupakan penghambat perubahan sosial budaya. Bandingkan dengan gambar di sebelah kanan. Terlihat bahwasanya sekelompok siswa sedang belajar dengan menggunakan alat modern berupa laptop ya, mungkin LCD ya, dan lain-lain. Kemudian di bawahnya juga ada sekelompok siswa yang usia dini sudah mampu menggunakan teknologi. Ini berbanding terbalik dengan gambar yang di sebelah kiri. Sebelah kiri merupakan faktor-faktor menghambat, sebelah kanan merupakan faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Lanjut. Kita kaji dulu perubahan sosial budaya dalam hal penyebabnya. Anak-anak perhatikan gambar di pojok kiri atas ya. Ini ada beberapa gambar yang berbeda. Di sini ada lingkungan persawahan yang asri, kemudian di sini di bawahnya ini ada sesuatu yang
merusak ya, mungkin ini terjadi bencana atau mungkin ada sesuatu yang menyebabkan mungkin angin, habis angin puting beliung ya, terus terjatuh benda yang besar. Kemudian di atasnya ini ada rel kereta api yang terlihat kumuh ya, dengan perumahan di sekitarnya. Kemudian di bawahnya ada sekelompok orang yang sedang berjibun di jalanan ya, dan sehingga menyebabkan keadaan macet ya, ada mobil dan orang-orang berkumpul di sini. Ya, ini merupakan beberapa gambar yang Ibu ilustrasikan anak-anak bisa mencari penyebab perubahan sosial budaya. Dalam hari ini ya, perubahan itu bisa disebabkan oleh yang pertama adanya pertentangan dalam masyarakat ya. Pertentangan dalam masyarakat ini bisa terkait karena hal-hal konflik secara intern, mungkin antar suku, mungkin antar ras, antar agama atau antar golongan ya, sehingga terjadi konflik ya, ideologi, konflik persamaan hidup mungkin ya, atau konflik keluarga membesar menjadi konflik masyarakat ya. Kemudian faktor yang kedua, penyebabnya adalah perubahan lingkungan alam. Seperti terlihat di gambar ini mungkin ya, perubahan lingkungan alam. Ini terjadi secara tidak disengaja ya, karena terjadi bencana. Yang disengaja juga ada, seperti penebangan pohon liar ya, penggundulan hutan, dislokasi ya, relokasi ya, itu yang menyebabkan perubahan lingkungan alam. Kemudian faktor yang ketiga adalah bertambah atau berkurangnya penduduk ya. Ibu ingatkan pada tema 1, anak-anak sudah belajar tentang demografi, tentang kependudukan ya. Ada kelahiran, mortalitas, ada kematian ya, ada perpindahan penduduk, migrasi, imigrasi, emigrasi ya, itu semua yang menyebabkan bertambah atau berkurangnya penduduk. Sehingga didapatkan rumus P penduduk sama dengan lahir dikurangi mati ditambah imigrasi dikurangi emigrasi ya, masih ingat ya? Baik. Kemudian faktor yang keempat yaitu terjadinya pemberontakan atau revolusi ya. Pemberontakan atau revolusi. Revolusi pada bentuk perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang terjadi dalam waktu yang cepat. Nah, ya di sini juga menyebabkan ini ya, sebagai penyebab terjadinya perubahan budaya ya. Berarti evolusi tidak, karena evolusi waktunya lama ya. Dalam penyebab ya, tapi kalau bentuk evolusi ada. Tapi kalau dalam penyebab perubahan di sini adalah revolusi. Contohnya seperti ini ya. Ini ilustrasi adalah mahasiswa demo ya, karena mungkin secara politik ada yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah sehingga mereka melakukan demonstrasi. Tujuannya adalah untuk memperbaiki ya keputusan pemerintah agar sesuai dengan kepentingan rakyat. Ya, ini terjadi bisa dengan direncanakan maupun tidak direncanakan ya. Kemudian faktor yang terakhir adalah adanya penemuan-penemuan baru. Penemuan baru ini bisa terkait dalam hal apapun, misalnya teknologi, ya, misalnya ada penemuan baru HP yang canggih, ya, kemudian alat pendidikan yang canggih, alat kesehatan yang canggih, ya, jadi bisa dalam bidang apapun. Selama itu terjadi, ya, inovasi dan bertambahnya nilai fungsi. Oke, paham? Kita lanjut. Adapun faktor pendorong perubahan sosial budaya lainnya yang timbul dari pengaruh kebudayaan masyarakat lain adalah yang pertama yang disebut sebagai akulturasi. Ya, akulturasi adalah bercampurnya dua kebudayaan tetapi tidak menghilangkan aslinya. Bisa Ibu contohkan misalnya ya. Ada budaya barat dengan budaya asli Indonesia bertemu ya, yang menimbulkan perpaduan dua budaya, tetapi masing-masing masih kelihatan ya perpaduan asing maupun lokalnya. Jadi tidak menghilangkan secara keseluruhan ya. Bisa jadi
dalam contoh makanan misalnya ya. Makanan yang paling simpel anak-anak yang sering makan beli di kantin atau beli di warung itu adalah seperti ini, pisang keju ya. Pisangnya merupakan buah asli Indonesia. Keju merupakan makanan khas barat ya. Ketika dibuat makanan pisang keju, pisangnya masih kelihatan pisang, kejunya masih terlihatan keju. Ya, tapi rasanya percampuran antara Indonesia dan barat ya. Paham ya? Oke, yang kedua adalah asimilasi. Asimilasi merupakan bercampurnya dua budaya yang menciptakan budaya baru. Ya, jadi dua kebudayaan yang berbeda ini melebur menjadi satu, kemudian menimbulkan adanya budaya yang baru. Ya, bisa dibayangkan. Ya, misalnya dalam hal budaya, misalnya adalah ada budaya India ya yang kaitannya dengan agama Hindu ya, dewa-dewa ya, kemungkinan tokoh-tokoh ini ya, tokoh-tokoh dalam agamanya ya, secara religi ya. Kemudian budaya Indonesia seperti kita suka berkelompok ya, kita suka ini mengerjakan sesuatu secara gotong royong dan lain-lain ya. Atau kita suka misalnya sesuatu hal yang kebersamaan ya, sehingga terciptalah budaya baru. Contohnya adalah pewayangan ya. Pewayangan di Indonesia bisa dibuat dalam hal wayang kulit maupun wayang orang ya. Jadi wayangnya itu merupakan percampuran antara Hindu dan Indonesia. Hindunya di mana, Bu? Tokoh-tokoh di dalam pewayangan ya. Tokoh-tokohnya itu diambil dari merupakan tokoh-tokoh dari agama Hindu ya. Adapun kisahnya ya, kemudian cara penyampaiannya kok bisa dibentuk dalam wayang ya, itu merupakan ciri khas Indonesia ya. Tetapi sudah menjadi hal baru karena itu dibentuk dalam hal benda yang lain, yaitu berupa wayang ya, yang dibuat dari kulit binatang ya. Baik ya. Atau misalnya makanan. Asimilasi kalau dalam hal makanan kita coba kita contohkan makanan yang terjadi karena dua hal yang berbeda yang menimbulkan satu jenis yang baru misalnya ya. Apa? Oke ya, misalnya kalau di Indonesia itu ada kari ya. Kari itu juga makanan dari India ya, tapi sudah akumulasikan, sudah dicocokkan dengan lidah orang Indonesia sehingga kari Indonesia dengan kari India itu tidak sama ya, walaupun namanya mungkin sama, bahannya juga sama, tapi rasanya berbeda ya. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga adalah difusi. Difusi ini adalah proses penyebaran unsur budaya baru di masyarakat yang membawa perubahan, baik itu berupa ide, gagasan, maupun berupa alat. Ya. Jadi bisa ide, bisa gagasan, maupun alat. Ya. Jadi difusi ini sudah terlihat dalam hal konsepnya. Ya, dalam hal konsepnya, misalnya ada ilmu pengetahuan, ya, misalnya ada ide pembaharuan, misalnya ada alat komunikasi terbaru. Nah, itu sudah jadi ada bentuknya, ya, itu bisa disebut sebagai difusi. Ya. Kemudian yang keempat adalah penetrasi. Penetrasi adalah perembesan dalam perubahan sosial budaya, baik itu secara damai ya, perlu digarisbawahi secara damai maupun secara paksaan ya. Kalau secara damai itu secara sukarela, transparan, diterima oleh negara lain tanpa adanya paksaan ya. Tapi kalau bentuk paksaan bisa jadi karena sesuatu yang mengawali konflik ya, misalnya ada konflik peperangan, maka secara tidak langsung akan terjadi penetrasi. Ya, contohnya kalau di Indonesia adalah kita pernah dijajah selama 2,5 abad, maka kita terjadi penetrasi secara paksaan sehingga ada beberapa unsur budaya kita yang terpengaruh oleh budaya negara yang menjajah kita, baik itu Belanda maupun budaya negara Jepang. Ya. Baik, lanjut ya. Kemudian faktor yang kelima adalah
invasi. Invasi merupakan masuknya budaya asing dengan peperangan dan penaklukan. Berarti ini monoton dengan adanya peperangan. Tapi kalau penetrasi bisa damai maupun paksaan. Kalau invasi pasti itu terjadi dengan peperangan. Ya. Invasi ini lebih luas dampaknya ya. Karena ini penaklukan. Dalam artian penaklukan berarti secara paksa akan memberi sesuatu masukan, sesuatu yang mengontrol ya, baik bidang tertentu maupun hampir keseluruhan bidang. Ya, contohnya negara Inggris membuat negara persemakmuran seperti persemakmuran Malaysia ya. Jadi bekas jajahan Inggris akan terimbas secara invasi, baik secara moralitas, secara ideologi, maupun secara politik, maupun secara bidang lain yang kaitannya dengan negara Inggris. Ya. Baik itu bahasa, mereka memakai bahasa Inggris, cara pandang Inggris, ya, dan lain-lain. Ya, itu terjadi karena penaklukan ini. Ya. Kemudian faktor yang keenam adalah milenarisme. Ini merupakan kebangkitan dari kemiskinan, ketertindasan, atau pelecehan. Ya. Bisa kita artikan milenarisme ini seperti halnya kita mengupayakan kemerdekaan. Ya. Kita bangkit dari ketertindasan, ya. Kita bangkit dari kemiskinan, kita bangkit dari pelecehan negara lain. Ya. Paham ya? Kita lanjut. Nah, ini yang Ibu contohkan tadi gambar-gambarnya ya, kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial budaya yang kita kaitkan dengan pendorong ya. Di sini ada kata alkulturasi ya, selain makanan tadi ya, ini ada bangunan yang bisa kalian lihat ya. Bangunan di sini ya, ada beberapa bangunan yang mempunyai ciri khas yang ya. Masjid contohnya, masjid di sini selain memakai kubah juga ada yang memakai ini ya seperti candi ya, ini seperti candi ya. Jadi ini ada keterkaitan antara budaya Timur Tengah dengan budaya Asia Selatan, India ya. Islam dengan Hindu ya misalnya. Ada lagi dapat dilihat di sini menara ya, menaranya ini ya. Menaranya lancip seperti gereja ya, padahal ini masjid ya. Jadi ada perpaduan Timur Tengah dengan budaya Eropa ya. Baik ya. Terus ini tadi yang dicontohkan sebagai asimilasi. Di sini adalah wayang kulit ya. Jadi penokohannya di sini ini penokohannya mengikuti sebagian mengikuti penokohan di agama Hindu yang datang dari India ya. Adapun penokohan sebagian itu ada yang dibuat versi Indonesia tambahannya ya. Baik ya. Kemudian ini contoh difusi. Difusi tadi ada alat ya, berupa alat, ide, gagasan yang baru. Nah, ini berarti alat yang baru. Ya, dulunya orang membajak sawah memakai sapi ya dan alat sederhana. Sekarang sudah memakai traktor ya. Ini berarti ada alat yang sifatnya inovasi. Ya, kemudian ini penetrasi tadi ya, penetrasi ada yang damai, ada yang paksaan ya. Ini mahasiswa atau orang-orang mungkin ya masyarakat di Eropa yang melakukan demonstrasi ya. Nah, ini contoh invasi. Invasi pasti dengan peperangan dan penaklukan ya. Ini berarti ada banyak korban yang jatuh ya. Dan akan ada kerugian yang besar ya, baik dari sisi ekonomi ya atau sisi yang lainnya. Nah, ini contoh milenarisme. Milenarisme tidak hanya sifatnya positif ya, adalah pemberontakan, kemudian kita memperjuangkan kemerdekaan, tapi di sini bisa dicontohkan dengan adanya muncul kerajaan baru. Ya, masih ingat beberapa tahun yang lalu bermunculan di media ada beberapa orang yang mengklaim dirinya adalah sebagai raja baru. Ya. Ada beberapa daerah di Indonesia yang muncul ya, salah satunya di Jawa kemarin yang viral ya. Ini merupakan salah satu gejala milenarisme. Mereka mungkin tidak puas dengan adanya kejayaan kerajaan saat ini. Karena saat ini istilah kerajaan itu cuman berupa pemakaian kata, tapi kualitasnya tidak ada.
ya. Jadi tidak ada fungsinya secara nyata, ya. Jadi mereka mungkin ada rasa ketidakpuasan, ya, menginginkan bentuk kerajaan sehingga mengklaim dirinya sebagai raja dan ingin melakukan perubahan secara sosial maupun budaya. Baik anak-anak, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian faktor penghambat. Faktor penghambat perubahan sosial dan budaya. Nah, dikatakan penghambat kalau itu menyebabkan sulitnya terjadi perubahan sosial budaya atau lambatnya terjadinya perubahan sosial budaya atau bahkan tidak terjadi sama sekali perubahan sosial budaya, ya. Faktor penghambat itu antara lain yang pertama adalah adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru, ya, istilahnya suudzon, ya. Jadi sebelum ada sesuatu yang muncul, isunya itu datang duluan, ya, tapi itu sudah menyebabkan adanya kecemasan, ya, adanya pemikiran negatif bahwasanya hal baru itu akan menimbulkan dampak yang buruk, baik bagi kalangan yang kecil maupun yang kalangan besar, ya. Ini disebut sebagai prasangka terhadap hal-hal yang baru. Sebagaimana kita contohkan, ya, misalnya dulu sebelum ada internet, ya, orang-orang itu berpikiran bahwasanya internet itu sangat negatif, ya, karena akan berdampak pada moralitas remaja, ya. Begitu juga dengan ini moralitas orang dewasa karena memicu terjadinya, ya, misalnya tidak moral yang menyimpang, yang negatif, ya, atau kriminalitas, ya, atau kenakalan remaja dan lain-lain, ya. Tapi ternyata seiring waktu yang berjalan, apalagi di saat pandemi seperti ini, ternyata internet itu punya sisi positif, ya kan? Anak-anak bisa belajar melalui internet, ya, memahami sesuatu pelajaran melalui internet, bahkan kita menggunakan media internet untuk proses belajar mengajar, ya. Jadi anak-anak bisa melihat gurunya, ya. Jadi kita bisa berkomunikasi walaupun kita tidak bertemu secara langsung, ya. Berarti ini merupakan bantahan terhadap adanya prasangka terhadap hal-hal yang baru. Oke. Kemudian faktor penghambat yang kedua adalah adat istiadat. Adat istiadat ini pastinya berupa kebiasaan yang mengikat, ya, baik tertulis maupun tidak tertulis, ya, yang dipakai oleh masyarakat, yang yang digunakan masyarakat sebagai tameng, ya, sebagai sesuatu yang mempersatukan antara kelompok. Karena adat ini berbeda antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Contohnya adat berdasarkan suku. Nah, adat suku Jawa pasti berbeda dengan adat suku Bugis. Begitu juga adat suku Banjar berbeda dengan adat suku Dayak, ya. Ataupun bisa jadi lebih luas lagi, dalam hal adat ini bisa juga dalam hal ras, ya. Misalnya ras Melanisoid berbeda dengan ras Mongoloid. Ras Mongoloid berbeda dengan ras Negroid. Begitu juga dengan Negroid berbeda dengan ras apa yang ada di Eropa, ya, yang ada di Eropa pastinya berbeda, ya. Berbeda secara apa, ya? Seseorang akan mengalami penyesuaian sesuai dengan gen di tubuhnya, ya, kemudian akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, ya, sehingga akan menyebabkan kebiasaan yang berbeda. Contohnya, orang Asia yang sebagian besar rasnya adalah Melanesia dengan ras Mongoloid, kebiasaannya adalah, ya, kita hidup di Asia dengan cuaca yang baik, ya, dengan tanah yang subur, ya, kemudian dengan iklim tropis dan subtropis, ya, iklimnya tidak terlalu ekstrim, maka kebiasaan kita adalah melakukan pekerjaan yang sesuai dengan lingkungan kita. Berbeda dengan orang Negroid. Bayangkan, ya, orang di Afrika, ya, mereka akan menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya,
ya, lingkungannya yang ekstrim dengan tropis yang kering, ya, hujannya rendah, panasnya terlalu tinggi, maka tingkat kesuburan juga rendah, ya, tingkat sumber daya alam juga rendah. Maka orang-orang di sana juga akan menyesuaikan dengan lingkungan perbuatannya, maka mereka akan bekerja keras, ya, melakukan pekerjaan pada bidang yang keras, ya, sehingga berbeda dengan orang-orang di Asia. Nah, itu secara luas, ya, pengaruh secara adat istiadat. Oke. Kemudian yang ketiga, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Jadi istilahnya terasing, ya. Baik itu mereka sengaja mengasingkan diri atau memang terasing, ya. Terasing berarti bisa jadi karena lokasi yang jauh, ya, yang tidak terjangkau, ya, atau mereka menutup diri. Ya, contohnya mereka yang menutup diri adalah yang ada di Jawa. Yang anak-anak pasti pernah mendengar suku Kajang, kan, ya. Suku Kajang itu ada di daerah Sunda, ya. Kalau kita bayangkan Jawa itu kan pastinya sudah bisa kita jangkau, karena Jawa merupakan pulau yang besar, ya, pulau yang banyak fasilitas dan merupakan pulau tempat ibu kota negara kita, ya, pasti semuanya bisa dijangkau, ya. Tapi kenapa mereka menjadi bisa terasing, ya, karena mereka menutup diri, memang, ya, menutup diri dari lingkungan luar, ya, walaupun mereka bisa keluar membeli sesuatu, tapi mereka memanfaatkan secara apa adanya, tidak mau ikut arus menjadi seperti manusia lainnya, ya, seperti masyarakat lainnya, ya, menggunakan fasilitas modern misalnya, ya, menempuh pendidikan misalnya, ya, tidak. Mereka tidak melakukan itu, ya. Mereka membatasi diri sehingga mereka merasa terasing, ya. Atau yang tidak sengaja terasing, seperti suku Dani. Suku Dani di mana? Di Papua, kan? Bisa kita bayangkan Papua secara geografis wilayahnya itu penuh dengan topografi yang kasar, ya, gunung-gunung, lembah-lembah, hutan, ya, batu-batuan, ya, sehingga tidak semua wilayah di Papua itu terjangkau, baik secara transportasi maupun secara ekonomi dan komunikasi, ya. Jadi suku Dani ini hidup di pedalaman, ya, di antara gunung-gunung, ya. Dan mereka memang tidak bisa menjangkau wilayah lain karena terbatasnya sarana tadi, ya. Mau tidak mau mereka menjadi terasing karena tidak bisa menempuh pembaharuan, ya, tidak bisa menerima sesuatu yang baru dari dunia luar, ya. Dan sampai sekarang mereka masih pakai koteka, ya, belum memakai baju yang lengkap, pantas dan sopan. Oke, ya. Kemudian faktor yang lain, faktor yang keempat adalah adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Nah, ya. Ilmu pengetahuan, ya, itu hampir berkembang pada semua bidang, ya. Menjadi terhambat, ya, menjadi terhambat kalau secara intern di suatu wilayah itu tidak menerima secara maksimal. Ya, bisa jadi karena keterbatasan dana, ya, kondisi politik, ya, misalnya terjadi peperangan, ya kan. Jangankan mengurusi perkembangan ilmu pengetahuan, menerima sesuatu yang baru, teknologi yang baru, mengurusin konflik masih belum selesai, ya kan. Perang di mana-mana, ya kan, konflik di mana-mana, sehingga pembunuhan di mana-mana, sehingga yang diurusin cuman dalam hal keamanan, ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang terhambat, ya. Jadi tidak sama antara wilayah atau negara yang aman dengan negara atau wilayah yang mengalami konflik, ya. Pastinya yang mengalami konflik akan terhambat ilmu pengetahuannya, ya. Baik, kemudian faktor yang kelima yang menjadi penghambat adalah sikap masyarakat yang sangat tradisional. Nah, berbeda, ya, antara adat istiadat dengan kata istilah sikap tradisional. Adat istiadat itu merupakan konsep yang mengikat baik tertulis maupun tidak tertulis yang secara sukarela dilakukan oleh kelompok tertentu seperti kelompok suku Jawa, ya. Nah, kalau di sini sikap tradisional ini adalah sikap yang sengaja dibentuk oleh masyarakat secara sadar, ya, bahwasanya dia akan mengutamakan sesuatu yang tradisional. Jadi secara sadar
secara sengaja mereka melakukan itu untuk kepedulian, dan bisa jadi kepedulian terhadap nenek moyang, atau kepedulian terhadap lingkungan, ya kan? Atau kepedulian karena suatu hal lain, bisa jadi, ya. Nah, sikap masyarakat yang tradisional ini itu bisa terimbas secara langsung maupun tidak langsung terhadap perubahan sosial budaya. Dapat Ibu contohkan misalnya ya, sikap tradisional misalnya ya. Ada sekelompok orang ya yang menyatakan bahwasanya banyak anak banyak rezeki, ya kan? Bahwa itu sampai, atau misalnya ini golongan patrialisme misalnya ya. Ada suku tertentu yang mengutamakan anaknya itu harus laki-laki. Atau sebaliknya, ada suku tertentu yang mengutamakan anaknya itu perempuan. Contoh misalnya ya, orang Batak lebih suka kalau dalam keturunannya ada salah satu laki-laki, kan? Karena akan meneruskan ininya, marganya, ya. Kemudian suku Minang, nah, orang Minang berbeda. Orang Minangkabau itu materialisme karena garis keturunan pada ibu, ya. Mereka lebih suka kalau keturunannya itu ada salah satunya perempuan, ya. Karena nanti yang memegang keturunan adalah seorang ibu. Nah, ya, pemikiran seperti ini bisa jadi menghambat perubahan sosial budaya ya, karena akan lebih mengutamakan hal tertentu terhadap hal lainnya, ya kan? Seperti berupaya untuk mendapatkan anak laki-laki, ya kan? Atau berupaya untuk mendapatkan anak perempuan, sehingga secara tidak sengaja ada diskriminasi, ya kan? Mungkin dalam hal pendidikan tidak sama ya antara anak laki dengan perempuan. Anak laki boleh belajar di luar negeri, anak perempuan tidak misalnya ya. Atau sebaliknya ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah gambar sebagai faktor penghambat ya. Nah, ini adalah suku Kajang ya. Ini gambar dari suku di Papua ya kan, masih pakai koteka ya. Jadi Ibu cut bawahnya ini ya. Kalau untuk perempuan lebih ngeri lagi ya, lebih kelihatan gitu ya. Nah, ini gambar mereka yang masih tradisional nih ya. Nah, oke. Baik. Ya. Nah, ini yang terakhir ya. Faktor pendorong perubahan sosial budaya, faktor lainnya, ya kan? Nah, itu kalau terjadi kontak dengan kebudayaan lain, terus adanya sistem pendidikan yang maju, kemudian adanya sikap menghargai hasil karya orang lain, kemudian ada sistem pelapisan masyarakat yang terbuka, dan yang terakhir adalah senantiasa ada keinginan untuk memperbaiki tingkat kehidupan dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Ya, oke. Nah, sampai di sini anak-anak ya. Jadi tema B itu adalah faktor penghambat dan faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Ya. Untuk lebih jelasnya, nanti anak-anak bisa membaca buku pelajaran paket ya di tema 2 ya, kaitannya dengan perubahan sosial budaya. Untuk tugasnya, nanti anak-anak bisa melihat di Google Classroom ya. Jangan lupa tugas-tugas IPS yang sebelumnya bisa dilihat lagi ya tagihannya, dan anak bisa mengerjakan ulang ya. Jadi ini daring yang ke-8 pastinya tugasnya lebih banyak ya, jangan sampai terlewat tugas yang pertemuan sebelumnya sehingga menghambat mengerjakan tugas berikutnya. Baik ya, jika ada pertanyaan silahkan, apa-apa? Saya mau bertanya, apakah faktor penghambat tidak akan pernah hilang dalam suatu negeri? Dan bagaimana cara mengatasi faktor penghambat? Ya. Ada pertanyaan salah satu teman kalian, apakah faktor penghambat itu tidak akan hilang dari suatu negeri atau dari suatu wilayah ya? Terus bagaimana cara mengatasinya? Ya. Faktor penghambat itu ada beberapa macam tadi ya yang kita lihat ya, baik terjadi secara intern dari dirinya, dari lingkungannya, atau terjadi secara ekstern, pengaruh dari luar, ya kan. Nah, cara mengatasi ya faktor penghambat pastinya kita atasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya. Faktor penghambat di suatu wilayah
tidak akan terjadi secara laten, dalam artian secara terus-menerus. Ya, pastinya akan terjadi perubahan. Misalnya tahun ini kita terhambat baik itu secara belajar, pendidikan, ya, maupun bekerja, kita terhambat untuk bertemu secara langsung. Ternyata itu tidak terjadi di negara Indonesia saja. Itu terhambat karena kita mengalami masa pandemi, ya kan? Kita menghindari tertular oleh virus, ya kan, virus corona, sehingga kita mengerjakan sesuatu itu lewat online. Nah, ya, itu terjadi saat ini. Nah, berarti kita mengatasinya harus sesuai, ya kan? Nah, cara mengatasi supaya tetap belajar adalah salah satunya kita belajar dengan daring, ya kan? Walaupun kita tidak bertemu di kelas, anak-anak dan ibu bapak guru tetap bisa melakukan proses belajar mengajar dengan cara beberapa pelajaran, ya, kita upload misalnya lewat Google Classroom atau lewat daring dengan Microsoft Teams seperti ini. Ya. Itu merupakan salah satu mengatasi sistem pendidikan. Bagaimana dengan pekerjaan? Ya, ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan secara online di rumah, ya. Ada juga beberapa pekerjaan yang harus dilakukan secara nyata di ruangan. Dan itu kita atur sesuai dengan ini, ya kan? Sesuai dengan keamanan, ya kan? Mungkin bisa bekerja dalam ruangan yang lebih luas lagi dengan jarak yang lebar lagi sehingga tidak ada kerumunan, ya kan? Nah, itu merupakan salah satu kita mengatasi masalah dengan cara yang baru. Kemungkinan tahun depan, insya Allah kalau pandemi ini sudah selesai, pasti kita akan kembali belajar secara nyata lagi di kelas, ya kan? Kita akan bertemu secara langsung, bertatap muka. Ya. Begitu juga dengan pekerjaan, akan kembali normal, ya kan? Berarti setiap masalah kita selesaikan dengan, ya kan, dengan cara yang tepat, sesuai bidangnya. Ya kan? Tidak sama masalah satu dengan masalah lain, kita selesaikan dengan cara yang sama, tapi kita harus mengikuti sesuai bidangnya. Paham? Ya. Karena tidak ada pertanyaan lagi, ya. Terakhir. Oh, apa lagi, silakan. Terakhir nih, dari Dandi Amar, Torik Wijaya 9A. Dandi. Tugas minggu lalu masih bisa dikumpul hari ini, Kamu. Oke, bisa ya Dandi ya. Nih Dandi ada beberapa tugas memang nih yang belum ngumpul ya. 9A ini ya, yang mengumpul itu ada 6 aja kemarin ya, yang video itu ya. Ada Putu ya, terus Nicholas ya, terus siapa lagi itu kemarin ada 6. Yang lain malah belum ya. 9A, 9B, 9C, 9D ya. Yo, 9D ini. Ya, wali kelasnya Bu Tuti ini ya. Harus mengumpul tugas tuh, dicek lagi ya. Beberapa anak tuh seperti Bintang tuh ya, lama sudah tidak mengerjakan tugasnya itu. Jadi ada beberapa tagihan yang saya lihat dari 6 tagihan cuma 2 yang dikerjakan. Ya, kemudian kelas lain ya, dari E sampai K itu tetap ya dicek di Google Classroom tugasnya ya. Boleh dikerjakan, yang lama-lama itu dilihat lagi karena tidak terhapus ya. Anak-anak tetap harus mengumpulkan ya. Karena itu akan terekam dalam kolom nilai di Google Classroom, akan terlihat tagihan. Kalau tidak mengumpulkan, nilainya kosong. Nilai itu ada yang di-share kembali ke anak-anak, ada yang disimpan oleh gurunya ya, tapi nilai itu tetap ada di Google Classroom-nya ya. Kalau tidak mengerjakan, tidak mengumpulkan, maka akan kosong di kolom tersebut ya. Baik, tagihan IQS itu ada 6 ya, ingatin ada 6 tugas. Anak dilihatin ya, satu persatu di pembelajaran mulai daring 1 sampai daring ke-8 ini tugasnya ya, boleh dikerjakan ulang. Baik ya, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri belajar kita dengan membaca doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat belajar, selamat siang. Wa akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.